Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Beberapa hari terakhir ini, masyarakat Kabupaten Probolinggo dibuat bingung oleh lembaga survei yang menampilkan hasil berbeda dalam melakukan survei elektabilitas pasangan calon pilkada di Kabupaten Probolinggo. Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Sindikasi Survei Indonesia atau SSI menyebutkan kemenangan mutlak untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Probolinggo Gus Haris Lora Fahmi dalam kontestasi politik tahun 2024. Survei dua lembaga tersebut dilakukan pada tanggal 9 sampai 14 November 2024. Sampel yang digunakan sebanyak 800 orang menggunakan metode multistage dengan margin of error kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam rilis LSI Denny JA, perolehan suara Gus Haris Lora Fahmi mencapai 73,5%. Sementara pasangan calon Zulmi Rasyid mendapat dukungan sebesar 11%. Sisanya merupakan massa mengambang sekitar 15,5%. Kemenangan mutlak untuk paslon nomor urut 2 ini juga dipublikasikan dalam hasil survei SSI, di mana perolehan suara Gus Haris Lora Fahmi mencapai 78%, sementara Zulmi Rasyid hanya 9,8%, dan untuk pemilih mengambang mencapai 8,4%. Namun begitu, hal berbeda justru dihasilkan oleh lembaga survei Republik Research yang menyebutkan elektabilitas kedua pasangan calon masih cukup dinamis. Bedanya, hasil survei Republik Research ini menyebutkan pasangan calon Zulmi Rasyid lebih unggul dari lawannya dengan memperoleh elektabilitas sebesar 48%. Sementara, pasangan Gus Haris Lora Fahmi memperoleh angka 40%. Survei mencatat bahwa sebanyak 12% memilih belum menentukan pilihannya. Survei Republik Research dilakukan selama 7 hari, mulai 12 November 2024, menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.000 responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 3,2% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Lalu, dengan perbedaan hasil survei tersebut, lembaga survei manakah yang lebih kredibel? Kondisi masyarakat yang belum semua memahami kinerja lembaga survei tentunya akan dibuat bingung dengan perbedaan tersebut. Pada tahun 2019 lalu, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Sirajuddin Abbas dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk Survei Pemilih, Realita atau Rekayasa di Media Center DPR mengatakan, ada 4 hal yang harus dilakukan untuk mengetahui kredibilitas sebuah lembaga survei. Yang pertama adalah reputasi lembaga itu. Masyarakat harus mengetahui rekam jejak lembaga survei, setidaknya pada pelaksanaan pilpres, pileg maupun pilkada sebelumnya. Perlu dilihat seberapa baik lembaga survei dalam rekam jejaknya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. SDM tidak hanya perlu mengerti statistik saja, tetapi harus memahami psikologi, sosiologi maupun perspektif politik. Ketiga, seberapa jujur dalam menyampaikan metodologi pada saat presentasi, sebab ada yang melaporkan kesimpulan saja, sementara metodologi survei tidak dilaporkan secara saintifik. Dan yang keempat, bagaimana temuan survei tersebut dicapai dan dari mana prosesnya. Misalnya, cara bertanya harus dijelaskan serta cara penyampaiannya ke publik.